Halo semuanya, kelas 11 MIPA maupun IPS. Berikut ini adalah refleksi atau rangkuman pelajaran kita di bab 1 pendapatan nasional. Untuk yang kelas IPS sudah pernah disampaikan oleh Budila, namun yang MIPA sama sekali belum pernah disampaikan, makanya kita ini kejar-kejaran waktu supaya semua materi bisa disampaikan dengan baik. Bab 1 itu pendapatan nasional. Tadi sudah ditonton tentang bab 0, yaitu apa sih itu ekonomi. Sampailah kita ke pendapatan nasional. Apa yang akan kita bahas di bab ini? Yang pertama kita akan membahas apa itu pendapatan nasional. Yang kedua kita akan membahas apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, apa kaitan antara pendapatan nasional dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, langsung saja di apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu dari pengertiannya, nanti Ibu bagikan modul ya, ini hanya penjelasan singkat. Pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diperoleh oleh seluruh warga negara di suatu negara. Jadi, semua pendapatan, mulai dari petani, pekerja kantoran, semuanya itu masuk di pendapatan nasional. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Kan banyak banget tuh pekerjanya. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, gitu kan. Kemudian gimana cara menghitungnya? Ada 3 pendekatan, yaitu pakai pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Konsepnya itu apa, Bu? Konsepnya yang pertama ada GDP, Gross Domestic Product, GNP, Gross National Product, NNP, Net National Product, NNI, Net National Income, PI, Personal Income, dan DI, Disposable Income. Nah, untuk materinya nanti bisa juga dilihat di modul. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu apa aja? Pendapatan nasional itu gini, negara dapat duit dari rakyatnya atau duit yang muter di rakyat di negara itu. Apa sih yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama, kualitas SDM. Kalau sumber daya manusianya maju, seperti di negara maju, sumber daya SDM-nya berkualitas, maka gaji yang diperoleh tiap-tiap orang itu kan tinggi. Nah, gaji yang tinggi itu mempengaruhi pendapatan nasional. Keadaan sumber daya alam, apakah di Indonesia punya banyak sumber daya alam? Iya, tentu saja di Indonesia banyak sumber daya alam, mulai dari perikanannya banyak, pertambangannya banyak, perkebunan, minyak buminya banyak ya. Kemudian modal ini dari luar, orang asing. Stabilitas dan kebijakan ini kaitannya sama pemerintah. Misal kebijakannya nggak boleh impor ekspor, nah nanti masuk akan sedikit banyak mempengaruhi di pendapatan nasional. Kemudian kesejahteraan masyarakatnya. Selain kita membahas pendapatan nasional, kita juga membahas pendapatan per kapita, yaitu pendapatan ini yang dikaitkan dengan rata-rata penduduk. Jadi, kalau pendapatannya gede, tapi jumlah penduduknya juga gede, maka pendapatan per kapitanya bisa kecil. Jadi cara ngitungnya itu GNP, ngambil dari sini. Nanti kita kasih rumusnya. GNP dibagi jumlah penduduk pada tahun itu. Selanjutnya distribusi pendapatan nasional. Merata atau enggak sih? Jangan-jangan pendapatan yang tinggi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di kota, tinggal di Jakarta. Yang untuk orang-orang daerah pesisir, pedalaman, Indonesia Timur itu jangan-jangan nggak rata ini pendapatannya. Gimana cara ngitungnya? Pakai rasio indeks Gini, atau ada juga kriteria dari Bank Dunia. Manfaatnya apa sih kita ngitung pendapatan nasional? Yang pertama, kita bisa tahu struktur perekonomian suatu negara. Terus kita juga tahu perkembangan perekonomiannya. Jadi tahun ini sama tahun kemarin, kita tuh ekonominya maju atau malah mundur. Kemudian bisa membandingkan perekonomian negara kita dengan antar negara, yaitu kalau kita segini, Malaysia berapa ya? Singapura berapa ya? Nah, itu untuk membandingkan
perekonomian negara pakai pendapatan nasional negara masing-masing. Kemudian bisa dijadikan pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait pembangunan nasional. Pembangunan nasional kan kerjaan pemerintah nih. Nah, tapi bisa ngambil kerjaan ini terwujud, tujuan pembangunannya bisa terwujud, itu kan pakai kebijakan. Nah, kebijakan ini diambil dengan melihat pendapatan nasional. Misal pendapatan nasional kita tinggi di ekspor minyak misalnya. Berarti nanti pembangunan nasionalnya juga akan dipusatkan di perkebunan-perkebunan sawit. Nah, karena tadi pendapatan nasional itu berpengaruh ke pembangunan nasional, selanjutnya kita akan membahas apa sih pembangunan nasional itu. Nih, pembangunan nasional itu intinya ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, indikatornya, pengertiannya ada di modul. Indikatornya lihat dari GDP dan income per kapita. Per kapita yang ini, coba dibagi gaji, income per orang. Nah, dari sini baru kita tahu ini ekonomi kita tumbuh apa enggak. Tentunya teorinya ada banyak, klasik, neoklasik, historis, modern, ada juga tokohnya. Langsung lihat di modul. Selanjutnya pembangunan ekonomi. Pengertiannya ada di modul. Untuk perencanaan pembangunan ekonomi dilakukan oleh siapa? Pemerintah. Yang artinya tiap kepemimpinan pembangunannya fokusnya akan berganti. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi pembangunan kita tuh berhasil apa enggak tuh lihatnya dari mana? Lihat dari SDA, sumber daya alamnya jadi gimana? Terawat atau enggak? Masih ada atau enggak? SDM kita makin maju enggak? Pendidikannya makin tinggi enggak? Gitu. Modal, banyak enggak modal dari asing? Kalau banyak berarti orang tuh tertarik sama negara kita. Kalau mereka tertarik, kalau ada modal masuk, berarti kita bisa melakukan pembangunan. Soalnya teknologi kita makin canggih apa enggak dari tahun ke tahun. Itu bisa dilihat untuk menentukan pembangunan ekonomi. Kemudian ini ada perbedaan tumbuh sama bangun, pertumbuhan dan pembangunan itu bedanya apa sih, Bu? Ini menjadi tugas kalian ya nanti. Instruksinya ada di Google Classroom dan juga WhatsApp. Kemudian selanjutnya ada masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi. Masalahnya tuh apa tuh di pembangunan standar? Masalahnya sering kita dengar banget. Angka pertumbuhan penduduk tinggi. Banyak yang lahir, program KB tidak berjalan gitu. Kalau banyak orang lahir, sedangkan pendapatannya, duitnya itu nggak ada, ya gimana mau ngasih makan yang lahir-lahir ini? Bayi yang baru lahir ini gimana ngasih makannya? Gitu. Jadi lihat dari situ. Kalau angka pertumbuhan penduduknya tinggi tidak diikuti dengan pendapatan naik, itu bisa berbahaya bagi negara. Kemudian ketersediaan modal rendah. Kalau nggak ada modal masuk, ini tadi nggak ada modal masuk, berarti kita nggak bisa membangun. Ini menjadi masalah. Kemudian mengandalkan sektor pertanian. Sektor pertanian tuh bagus. Tapi apa lemah. Harganya murah, bisa dibilang. Kita lihat sendiri sehari-hari. Mari kita mikir dari lingkungan kita sendiri. Karet itu kalau dijual, karet getah dari petani dibandingkan ban yang sudah jadi bahannya dari karet, mahal mana harganya? Jelas mahal ban, bisa berjuta. Apakah kita bisa bikin langsung dari karet menjadi ban? Enggak. Karet mentah ini loh kita ekspor. Karet yang tadi kita ekspor ke luar negeri itu kan dibeli sama mereka. Katakanlah Amerika yang beli. Amerika ngolah jadi ban. Banyak katakanlah apa? Federal. Apa ibu nggak tahu? Banyak, mulai dari ban motor sampai ban mobil. Balik lagi ke kita, ke Indonesia yang tadi ngasilin karet. Harganya sudah naik berkali lipat. Sektor pertanian itu bagus, tapi terlalu murah. Apalagi kalau musim
kemarau, karetnya sedikit, harganya mahal. Tapi giliran musim hujan, karetnya banyak, harganya murah. Itu dia kenapa kita nggak bisa mengandalkan sektor pertanian. Kemudian yang terakhir, kaitan antara pendapatan nasional dalam konteks pembangunan. Kalau pendapatan, narik ke sini lagi, kalau pendapatan kita itu tinggi, gross national product ini tinggi, artinya negara punya duit. Oke, rupiah ya uangnya, bukan dolar. Negara punya duit. Kalau negara punya duit, kita bisa nggak ngerjain membangun ekonomi? Kita bisa nggak menumbuhkan ekonomi? Kita bisa nggak benerin sumber daya manusianya? Kita ningkatin kualitas pendidikan, melaksanakan perencanaan pembangunan kita, sarana prasarana. Jadi kaitannya ini. Kalau ada duit, kalau pendapatan nasionalnya tinggi, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan atau berkembangnya bisa cepat. Itulah tadi penjelasan singkat dari bab ini, pendapatan nasional. Untuk materi lebih rinci bisa dilihat di Google Classroom ataupun WhatsApp grup ya.